Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat literasi, selamat datang di podcast Kata Loka. Tentunya masih bersama saya nih, Ayun Osa. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol tentang sosok perempuan karir yang bukan hanya menginspirasi lewat profesinya, tapi juga lewat kepekaan terhadap isu sosial dan kedekatannya dengan dunia seni nih teman-teman. Jadi narasumber kita nih kali ini adalah seorang penulis yang karyanya banyak menyuarakan kepedulian dan menghadirkan energi positif seperti itu. Oke, kita sambut yuk bersama-sama nih. Halo Kak Afiza. Oke, baik Kak. Halo, selamat malam. Eh, Sebelum saya memperkenalkan diri, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan Detak Pustaka dan juga untuk Kak Nosa juga terima kasih telah memberikan kesempatan untuk Fiza berbicara di podcast malam ini. Bagaimana kita tuh malam ini akan memberikan inspirasi buat para anak muda, terutama untuk para wanita. Terima kasih Kak telah memberikan kesempatan itu kepada Fiza. Perkenalkan, nama saya Hafiza, saya berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, dan juga saya sekarang stay di Bali, dan saya mahasiswi Universitas Terbuka Denpasar. Saya sedang menjalani semester 2 saat ini, dan saya penulis dari buku Bukan Sekedar Hati, tapi juga Mimpi. Kalian bisa cek di linknya Instagram Detak Pustaka Toko, dan juga bisa langsung ke Instagram saya, Hafiza, Fiza HFZH. Terima kasih. Oke nih Kak Afiza. Sebelum kita lanjut berbincang dengan tema besar kita dia Kak Afiza, boleh dong Kak Afiza tuh menceritakan sedikit tentang bagaimana memulai karir sebagai seorang perempuan nih Kak, sebagai seorang perempuan penulis maksudnya. Iya, baik Kak. Dulu aku tuh mulai menulis tuh kayak cuman buat diri aku sendiri Kak. Jadi kayak menulis sehari-hari di buku tuh kayak di buku catatan tanpa ada yang tahu gitu. Kayak orang tua aku, kakakku, adik-adikku tuh pada nggak tahu gitu kan. Jadi aku tuh emang benar-benar introvert banget, introvert parah dulunya itu kayak sampai sosialisasi tuh nggak bisa gitu. Pas SMP juga aku tuh sangat pendiam gitu. Jadi kayak temen tuh cuman kayak 3 doang. Dan untuk menulis dan menggambar tuh pada nggak tahu gitu sama bakat aku, dan bahkan aku tuh pernah mencoba meninggalkan kebiasaan itu karena aku tuh hampir percaya kalau aku tuh nggak punya bakat apapun gitu. Tapi sekarang aku lahir sebagai Fiza yang baru, Fiza yang kembali dan siap untuk menunjukkan bakatnya dan memotivasi para wanita di luar sana untuk menulis gitu. Jadi untuk sekarang tuh Fiza Oke. fokusnya ke Eh, mimpi gitu ya. Oke. Selain menjadi seorang mahasiswi nih, apakah Kak Fiza selain menulis juga, apakah ada kegiatan-kegiatan lain nih untuk produktivitas sehari-hari nih Kak Fiza? Oke, untuk aktivitasnya itu aku sering ikut relawan Kak. Jadi kayak kemarin tuh kan di Bali kan lagi ada banjir, dan aku tuh ikut jadi bakti sosial gitu, kayak bakti sosial gitu dari kampus. Dan itu kami ngebantu para anak-anak dan juga ibu-ibu yang terkena dampak banjir gitu. Jadi kami membantu membersihkan juga sampah-sampah yang ada gitu. Jadi aku tuh relawan Kak. Jadi sering juga bis clean up gitu. Oke, mantap sekali Kak Fiza. Nah, ada nggak Kak tantangan ataupun dukungan dalam dunia produktivitas Kakak dan literasi Kakak untuk menunjang sehingga Kakak bisa menjadi seorang perempuan yang rajin dalam menulis nih, seperti itu. Oke. Kalau untuk dukungan terdekat tuh tentunya keluarga ya Kak, tentunya juga ibu yang selalu mendoakan aku. Sampai sekarang pun aku bisa menjadi Hafiza yang sekarang itu karena berkat ibuku yang selalu mendoakan aku tentunya. Dan juga aku tuh mempunyai kakak yang sangat menjadikan aku tuh patokan bahwa aku tuh bisa mengejar mimpi itu. Dia juga penulis dari Detak Pustaka Oh, ya. yang, ya, iya betul Kak. Jadi dia penulis buku juga, dan dia sering nulis buku puisi. Kalau aku lebih ke novel, dia puisi gitu. Jadi teman-teman tuh pada ngedukung juga sih. Ada temen yang kayak temen aku Riko namanya, dia juga penulis lagu Kak, penulis lagu, dan dia juga guru vokal. Jadi lingkungan terdekat aku tuh benar-benar kayak menginspirasi aku gitu buat beneran maju di dunia tulisan gitu. Dan juga aku Oh, bukan ditulis aja Kak, jadi aku tuh suka menggambar, dan juga aku suka dunia teater dan juga musik gitu.
Oke, mantap. Berarti dekat sekali dengan tema yang kita angkat pada hari ini ya, Kak Fiza ya. Jadi Betul. bagaimana peran perempuan dalam produktif, terus dalam seni gitu. Nah, berbicara tentang isu sosial nih, Kak Fiza. Isu sosial apa yang paling dekat dan mungkin memiliki ketertarikan lebih nih untuk Kak Fiza sendiri? Kalau untuk isu sosial itu kayaknya pernikahan ya Kak, karena kan sekarang itu banyak tuh yang kayak lebih fokus pada pacaran gitu, FOMO-nya pacaran gitu. Padahal kan sebenarnya kan banyak tuh hal kita yang harus dipelajarin gitu, mumpung kita masih muda gitu kan. Banyakin belajar gitu, banyakin relasi dan juga kenapa nggak kita latih aja public speaking kita terus-terus gitu, fokus sama karir juga kan. Karena ilmu tuh penting sih kataku. Karena kalau kita nggak punya ilmu, kita bakalan kosong, kita bakalan kalah gitu di kemudian harinya gitu. Karena Oke. sekarang Dari isu sosial, oh gimana Kak? sorry Kak. Ya, Jadi gimana? kebanyakan sekarang tuh Gen Z tuh pada fokus pada pacaran, fokus pada cinta. Jadi kan kayak kurang produktif sih Kak kataku gitu. Oke, jadi karena lebih fokus ke hubungannya dengan tanda kutip pacaran tersebut, jadi seperti melupakan hal-hal seperti karir, pendidikan seperti itu ya Kak ya. Jadi Iya mungkin betul. teman-teman tidak semua, tapi ada beberapa. Jadi maksudnya Kak Fiza di sini adalah bagaimana kita bisa menyikapi hal-hal tersebut untuk bisa lebih fokus ke diri sendiri dulu, seperti itu ya Kak Fiza ya. Betul sekali Kak. Oke, nah kalau dari isu sosial yang disukai dan digemari oleh Kak Fiza sendiri nih, apakah isu sosial ini bisa nggak nantinya atau mungkin sudah direalisasikan nih sama Kak Fiza ke dalam bentuk karya tulis nih? Iya, untuk selanjutnya itu bakalan ada buku kedua Kak dari Viza, dan itu aku bakalan menginspirasi juga para wanita. Ini tentang wanita kuat lagi yang di Yes. sekitarku. Yang akan aku tulis itu tentang nenekku, yang bagaimana dia menginspirasi para masyarakat di orang terdekat kami juga. Dia sangat menginspirasi bagi kami. Jadi banyak orang terdekatku tuh sangat-sangat menginspirasi gitu. Jadi bakalan ada buku keduaku itu yang bakalan memotivasi para wanita biar nggak fokus pada sesuatu yang merugikan. Jadi kita tuh kalau belajar, kalau kita ceritanya tuh kayak kalau kita mau nulis nih, kenapa nggak kita latih aja tulisan kita? Kenapa nggak kita latih gambaran kita? Kenapa nggak kita latih kalau kita punya bakat menyanyi? Kenapa nggak kita latih untuk bernyanyi gitu? Jadi lebih ke fokus karir aja dulu kalau menurut aku. Karena kita kan madrasahnya anak nomor satu ya Kak. Kita kan wanita ya, seorang ibu. Betul kan? Jadi menurut Betul. aku banyakin belajar deh, banyakin ilmu dulu. Jadi kalau kita udah mapan gitu, mapan ilmu, mapan finansial juga, pasti kita bakalan dapat jodoh yang sesuai sama yang kita harapkan gitu. Karena sekarang banyak kasus Oke. KDRT juga kan. Iya, betul. Kalau enggak korupsi, perselingkuhan, KDRT itu ya yang Iya, kita betul sekali, apa Kak. ya, yang menyuapi setiap hari seperti itu ya Kak berita-beritanya. Iya Nah, betul Kak, betul. kalau boleh tahu nih Kak, pastinya teman-teman pendengar podcast Kataloka kita nih juga penasaran. Sebenarnya apa sih yang diangkat oleh Kak Fiza dalam bukunya yang berjudul Bukan Sekedar Hati Tapi Juga Mimpi. Nah, itu maksudnya seperti apa dan apa sih pesan yang ingin disampaikan oleh Kak Fiza lewat dari karyanya Kak Fiza ini? Ya, jadi dari buku ini itu tuh kayak seorang siswi remaja SMA, Gen Z terutama. Jadi dia tuh kayak perempuan yang pintar, tapi dia tuh tertutup Kak. Jadi nggak berani untuk speak up. Jadi dia kepintaran dia tuh kayak disembunyikan gitu. Jadi kayak dia tuh lebih ke teori terus. Jadi nggak kayak di speak up ataupun dia takut untuk bersuara gitu. Jadi di sini tuh tentang dia tuh jatuh cinta, tapi jatuh cintanya tuh benar kayak sama-sama support gitu. Jadi sama-sama support untuk dia maju ke depannya gitu. Jadi dia tuh pengen jadi pemimpin dan pemimpin tuh nggak harus pria gitu. Perempuan juga bisa menjadi pemimpin di masa depan. Karena menurut aku perempuan kan fitrahnya tuh emang perasaan kan Kak. Jadi menurut aku dia lebih Iya, peka untuk apa yang terjadi di luar itu dia lebih peka. Menurutku gitu. Dan ini ada oke kutipan yang aku mantap. selalu jadiin motivasi itu Kak, ada kutipan aku di halaman pertama. Aku tidak tahu Boleh hidup banget akan Kak membawa. dibacain nih Kak Fiza. Baik. Hari ini aku nggak tahu kemana hidup akan membawaku, tapi aku tahu siapa yang akan aku bawa bersamaku, yaitu diriku yang tak lagi takut. Jadi dari cerita ini tuh kita harus berani speak up, karena tulisan kita bisa mulai dari tulisan, karena setelah kita menulis itu bakalan kita berani untuk speak up selanjutnya, gitu Kak.
Oke, mantap Kak. Jadi itu ya teman-teman. Jadi teman-teman pendengar nih yang penasaran banget dan pengen banget untuk bisa membaca karyanya Kak Fiza, bisa banget nanti di-spill nih di akhir video. Jadi teman-teman nanti nontonnya sampai akhir ya teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ke produktivitas nih Kak. Nah, menurut kakak nih kan ya, Kak Fiza nih kan juga aktif di dalam dunia lukisan, tadi juga disebut juga teater kayak gitu ya Kak. Nah, hubungan seni antara itu entah lukisan, teater, ataupun musik nih nantinya dengan proses kreatif menulis Kak Fiza, itu menunjang banget atau bagaimana nih Kak hubungannya? Hubungan seni, kalau buat aku sih seni itu charger ID ya Kak. Jadi misalnya aku dengar musik nih, langsung bisa dapet apa tuh yang mau bakalan ditulis. Dan juga aku tuh sering sering menggambar itu. Jadi setelah aku menggambar, aku langsung tulis cerpen gitu. Nggak tahu, terlintas aja dari gambaran itu, aku langsung kayak dapet alur ceritanya. Dapet nih karakter yang akan aku tulis gitu. Kayak ini contohnya aku tunjukin, boleh Kak gambaranku? Boleh, boleh banget Thank dong. you. Dan itu aku langsung dapat idenya semalam, itu langsung aku tulis cerpen cerita pendek. Jadi aku langsung dengan aku menggambar itu, misalkan aku bosen nih nulis panjang gitu, jadi aku menggambar, habis itu aku tulis deh apa nih ceritanya, karena aku udah lihat dari gambarannya tuh cocok karakternya gitu. Dan ini ceritanya, karakter yang aku gambar itu tentang bumi dan alam. Jadi bagaimana kita menjaga lingkungan kita, bagaimana kita juga harus menghemat sampah plastik. Dan ini tuh benar-benar kayak buat Gen Z sih, biar membuang sampah tuh pada tempatnya, jangan sembarangan gitu. Oke, mantap. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut nih ngobrol sama Kak Fiza dan kita mengulik lebih dalam lagi, Nosa mau nunjukin sesuatu ke teman-teman. Jadi teman-teman tetap nonton video podcast kita hari ini sampai akhir. Dan ini informasi dari Nosa. Tonton dengan seksama ya teman-teman. Kalau misal buku kamu dibajak, gimana? Udah capek-capek nulis, malah dipakai tanpa izin. Rugi banget kan? Mau ngurus haki tapi ribet dan makan waktu. Dengan paket terbit all-in-one, kami bantu buku kamu terbit lengkap dengan haki. Kami siap bantu urus ISBN, layout, editing, desain cover, sampai promosi dan penjualan marketplace. Sebagai penulis, kamu dapat free 15 eksemplar dan royalti 15%. Jangan sampai kelewatan promonya ya. Hubungi kami sekarang. Oke, halo teman-teman, kembali lagi ya, pastinya tetap bersama Yunosa di sini. Jadi kita bakalan lanjut nih diskusi hangat bareng Kak Fiza nih. Oke nih Kak Fiza, mungkin boleh juga nih Kak Fiza spill bagaimana caranya Kak Fiza itu terinspirasi dari seni-seni yang Kak Fiza jalani nih, kayak mungkin seperti lukisan, gambar ya, gambar, teater, itu bisa membuat Kak Fiza itu tertarik untuk menuangkannya dengan cara menulis lewat karya tulisan gitu Kak Fiza. Jadi dari karir aku tuh kayak berkontribusi banget dari karya, dan juga kepedulian sosial gitu. Menurut aku kontribusi perempuan tuh luas banget. Nggak cuman tentang soal kerja, kantoran juga enggak, atau punya jabatan tinggi. Karena uang tuh nggak menjamin kita tuh bakalan maju kan Kak. Karena kalau kita nggak punya value, kita bakalan kalah gitu sama yang bakalan kita pelajarin. Jadi menurut aku literasi juga penting banget. Minimal sehari itu kalian harus membaca satu buku, atau kalau nggak bisa satu buku, coba deh sehari itu belajar untuk 2 halaman mungkin. Kalian harus membaca, jangan fokus ke TikTok, Instagram terus gitu, jangan fokus ke handphone terus, karena membaca tuh sangat penting gitu. Karena kan baru-baru ini kan ada berita tuh tentang DPR tuh nggak suka membaca gitu. Di sana tuh nggak ada buku sama sekali karena ups, sorry Kak. Jadi kayak buku tuh penting banget buat kita tuh berkembang gitu. Jadi nggak stuck melulu di sana. Jadi kan otak kita juga kan dilatih kan Kak setiap hari, step by step gitu. Gitu. Betul. Jadi selain menggrow up-kan fisik, wajah nih mungkin atau badan nih, kita juga wajib untuk mengglowingkan otak kita ya Kak Fiza ya. Dengan Betul cara sekali, apa? Kak. Dengan cara Jadi cantik tuh kan membaca bisa gitu. pudar. Cantik kan bisa pudar kan Kak. Tapi kalau kita punya view yang bagus itu, punya ilmu yang banyak juga
kadang kita udah kayak baca buku tuh merasa kurang loh Kak, merasa bodoh kita. Karena kita tuh rupanya kita masih belajar gitu, masih di sini stucknya gitu. Rupanya luas gitu. Setelah kita membaca tuh banyak orang-orang pintar di luar sana gitu. Ya, betul sekali. Nah, kita lanjut tentang bagaimana perempuan itu ikut andil dalam dunia karir ya, Kak Fiza ya. Jadi gimana nih menurut Kak Fiza sendiri perempuan yang bisa berkontribusi melalui karir, karya, dan kepedulian sosial nih? Jadi kan 01 melihatnya Kak Fiza nih semangat banget nih untuk menunjukkan ini loh kita bisa kayak gitu. Iya Kak, kenapa aku tuh semangat sekarang Kak? Karena dulunya aku tuh benar-benar nggak bisa speak up. Aku tuh kayak takut, aku takut dijudge kayak kalau aku ceritain mimpi aku takut dijudge kalau aku sombong, kalau aku tuh udahlah kamu nggak bisa, kamu ngomong biasa aja, kamu tuh kayak gini gitu. Jadi sekarang tuh yang bangkitin aku semangat buat terus belajar public speaking itu karena aku dulunya itu penakut gitu. Makanya aku tulis di dalam novelku itu orang yang akan aku bawa bersama diriku itu orang yang tidak lagi takut gitu. Gitu. Diri sendiri tuh nggak takut buat mencoba hal baru gitu. Jadi perempuan tuh Oke. bisa nunjukin kalau profesionalisme tuh nggak kenal gender gitu. Jadi kayak arsitek, dokter, ataupun guru gitu. Bisa bisa kita kontribusiin gitu. Jadi kita bisa ningkatin value juga. Jadi nggak melulu tentang gaji juga. Karena menurut aku kalau kita nggak punya value, percuma kita kaya. Oke, mungkin bisa juga nih spill, Nosa pun juga ikut penasaran, mungkin teman-teman pendengar kita juga penasaran nih Kak Fiza, mungkin nanti pendengarnya juga termasuk dari perempuan-perempuan, yang laki-laki boleh juga ya nyimak seperti itu. Boleh dong Kak Fiza berbagi tentang time management nih, gitu. Jadi mungkin bisa menjelaskan tentang produktivitas dari pagi sampai malam kayak gitu. Jadi cara ngebaginya antara karir, pendidikan, dan kegiatan-kegiatan positif sosial lainnya seperti itu Kak Fiza. Oh gitu, baik. Kalau untuk start small-nya itu kalian mulai aja gitu, kayak nulis list di catatan, bikin doodle kecil, bikin treat juga, atau bikin langkah awal buat bersuara juga. Jangan takut salah. Intinya jangan takut salah. Karena kita tuh bisa tuh karena hal kita pernah gagal kan Kak. Dengan kita gagal itu kita Ya, belajar. Ya, jadi otak kita tuh terus-terus dilatih gitu. Bakat yang kita punya tuh terusan dilatih dan juga aku termotivasi dari anime kesukaan aku tuh Naruto yang karakternya tuh Itachi. Bagaimana dia tuh berdampak bagi sekitarnya dengan pilihan dia sendiri. Jadi aku tuh pengen juga karya aku tuh jadi motivasi buat orang lain, buat anak muda terutama perempuan juga. Jadi bahwa kita tuh bisa berbicara dengan lantang tanpa ada yang bisa ngejudge kita gitu. oke. Mungkin sebelum kita spill yang lainnya, mungkin Kak Fiza boleh nih ngasih saran ke teman-teman generasi muda, baik perempuan atau cowok seperti itu, terutama perempuan sih, agar berani bersuara melalui tulisan dan karya seni gitu. Soalnya kan kebanyakan yang kita temui itu masih ada nih Kak, mungkin 6/10 dan bagiannya kan sudah berani untuk speak up atau berani untuk menyuarakan seperti itu. Ada nih mungkin yang sedang menonton kita nih Kak Fiza masih merasa takut atau masih insecure atau tidak pede kayak gitu. Mungkin bisa nih Kak Fiza untuk memberikan saran agar bisa bersuara nih. Maupun baik dari tulisan atau karya-karya seni yang lainnya. Kalau menurut aku tuh banyak banget ya Kak perempuan tuh yang suaranya nyampe ke dunia karya kayak puisi, novel, lukisan gitu. Banyak bahkan konten digital juga tuh banyak sekarang wanita yang kayak lebih ke bagaimana kita tuh menjadi wanita mahal gitu. Jatuh cinta tuh nggak salah sebenarnya. Jatuh cinta tuh benar, tidak dipersalahkan gitu. Tapi bagaimana kita tuh memanage cinta tersebut, bagaimana kita tuh menanggapi hal itu. Jadi sekarang kan banyak tuh kasus KDRT, perselingkuhan juga di luar politik juga kan perempuan sangat dirugikan kan Kak dalam hal pernikahan gitu. Jadi kenapa nggak kita belajar dulu untuk makanya itu kalau kita takut kita fokus dulu deh ke diri kita sendiri dulu. Kita nulis, coba deh kita kalau misalkan nggak berani speak up, coba kita budayain tuh setiap hari membaca. Habis membaca kita bakalan bisa nulis. Karena dengan membaca tuh ngebantu semuanya dalam kehidupan sehari-hari gitu.
ilmu tuh penting banget dan membaca tuh sangat penting. Apalagi kita tuh madrasah pertama anak kita di suatu harinya nanti gitu. Oke. Perempuan tuh Jadi ya gimana Kak? jadi perempuan tuh bisa nunjukin dari tulisan juga bisa. Kalau nggak bisa nulis, kalian bisa fokusin ke bakat lainnya gitu yang kalian punya. Jangan stuck ke perasaan terus. Soalnya sekarang tuh teman-teman pada FOMO, pada pacaran Kak. Jadi menurut aku itu berdampak negatif juga karena curhatnya tentang cowok, cowok dan melulu cowok gitu. Jadi kenapa nggak kita upgrade diri kita sendiri aja biar lebih maju gitu. Oke, jadi daripada pusing memikirkan perasaan terus, ya perasaan memang tidak salah ya Kak. Normalnya sebagai seorang manusia kita juga memiliki rasa kasih, rasa sayang juga kayak gitu. Namun lebih baiknya kalau kita lebih fokus ke diri sendiri, upgrade, terus produktif ke hal-hal yang lebih positif seperti itu. Nah, Dan mungkin bisa gimana Kak? aku mau nambahin lagi Kak dikit. Dan juga tuh kenapa kita tuh kayak takut bersuara? Karena di budaya kita di Indonesia itu kayak kita masih kecil tuh kayak disuruh buat diam gitu. Kalau kita ngomong, apalagi perempuan nih Kak, kalau kita berpendapat tentang orang tua atau keluarga kita tuh dianggap kurang ajar gitu. Padahal kita tuh berpendapat agar kita tuh berpikir kritis gitu. Tapi di Indonesia malah kayak kalau perempuan menjawab ataupun berpendapat gitu, itu dianggap kurang ajar. Jadi aku belajar nanti di suatu hari kalau aku punya anak, aku bakalan berpikir kritis gitu. Bagaimana anak itu menyampaikan pendapatnya, bagaimana dia tidak takut lagi untuk bersuara. Jadi aku pernah bungkam itu karena lingkungan sekitarku mungkin menyuruh aku untuk menjadi sopan. Sopan itu penting, attitude itu penting, tapi untuk berpendapat jangan dihalangin gitu. Jadi kita tuh bisa berpendapat dengan hal baru gitu. Jadi kita nggak takut untuk bersuara. Mungkin juga dari lingkungan, faktor lingkungan juga harus di-upgrade sih Kak, kataku. Biar kita terus bisa speak up, kita tuh perempuan yang punya kepekaan tinggi lebih dari pria menurut aku. Karena kita tuh fitrahnya seorang wanita peka ya Kak, jadi kayak lebih ke perasaan emang, wanita itu lebih ke perasaan. Ya, betul sekali Kak Fiza. Nah, mungkin teman-teman nih Kak Fiza penasaran, tadi juga udah di-spill sedikit nih, apa mungkin ada project baru nih dari Kak Fiza? Untuk project baru itu aku bakalan nulis novel kedua Kak. Jadi novel kedua ini tentang ini tentang aku belajar tentang kesalahan dan juga belajar. Jadi bagaimana kita menanggapi kegagalan kita tuh dengan terus berkembang, dengan terus belajar. Karena kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak akan tahu gimana caranya kita untuk belajar gitu. Kita nggak akan bisa yang namanya belajar gitu kalau kita nggak ngerasain gagal dulu gitu. Jadi ini juga tentang Oke. perempuan-perempuan hebat di dalam hidupku. Ini tentang perempuan-perempuan hebat di sekitarku. Jadi bakalan kutuangin semua ketulisan ini. Dan next time mungkin bulan ini juga aku bakalan kasih naskahnya ke Duta Pustaka. Iya, mantap banget. Oke Kak Fiza. Nah, teman-teman nih, teman-teman pendengar podcast Kataloka, sebelum teman-teman membaca karya Kak Fiza yang kedua yang lagi coming soon nih, mungkin teman-teman bisa baca buku pertama Kak Fiza yang berjudul Bukan Sekadar Hati Tapi Juga Mimpi. Nah, ini bisa didapetin di mana nih sih Kak Fiza bukunya? Ini bisa kalian cek di Instagramnya Duta Pustaka, itu udah tercantum linknya dan juga bisa langsung ke Instagram aku Fiza HFZH, kalian bisa DM aja atau kalian bisa cek di bio Instagram aku gitu. Oh ya Kak, aku belum tunjukin gambaran yang tadi loh Kak. Oke, coba boleh di-spill dulu nih Kak. Ini Kak. Jadi itu bisa lihat nggak? Oke. Ih, Jadi ini tuh, lucunya. thank you. Jadi ini tuh kayak tentang teknologi sama alam. Jadi di mana teknologi sama alam tuh bisa berkeseimbangan yang sama gitu, kayak bisa bekerja sama dengan baik gitu. Jadi kan sekarang kan apa-apa GPT, apa-apa semuanya handphone, apa-apa semuanya teknologi kan. Tapi tentang alam kita tuh nggak peduli gitu. Tentang hal sekitar kita nggak peduli tentang alam sekitar. Jadi menurut aku kita harus seimbang sih Kak. Teknologi dan alam tuh bisa bersatu bersama. Jadi di sini tuh tentang sahabat dua sahabat. Jadi bakalan aku mungkin ini buku ketiga yang bakalan aku jadi novel. Yang kedua yang Oke, lain mantap. ya.
Oke, siap Kak Fiza. Jadi nggak sabar ya menunggu next project dari Kak Fiza nih. Jadi teman-teman tadi sudah di-spill juga sama Kak Fiza. Jadi teman-teman yang mau baca buku pertama Kak Fiza bisa banget langsung ke marketplace Detak Pustaka, bisa lewat Shopee, bisa lewat TikTok ataupun sosial media di Detak Pustaka Toko, atau teman-teman mau mampir ke akun sosial media dari Kak Fiza sendiri, itu bisa banget teman-teman. Nah, selama kerjasama atau kolaborasi dengan Kak Fiza, Detak tuh sangat berterima kasih ya Kak dengan naskah-naskahnya Kakak nih. Nah, tapi dari Detak Pustaka pengen tahu nih, spill, seramah apa sih Kak admin dari Detak Pustaka? Untuk Rama banget sih Kak, soalnya pas pertama kali aku nanyain, aku konsultasi gitu, langsung dijawab dengan cepat juga. Terus pas aku tanya, Kak ini gimana ya Kak, Eh, bakalan diedit gimana atau apa gitu, benar-benar di respeknya baik banget sih Kak, kataku. Ramah, bintang 5. Oke, jadi teman-teman yang pengen banget seperti Kak Fiza ya, yang produktif dan mau juga diterbitkan naskah-naskahnya, bisa banget nanti konsultasi dengan admin Detak Pustaka. Nanti link konsultasinya akan Nosa taruh di deskripsi ya teman-teman, seperti itu. Oke, siap Kak Fiza. Mungkin satu atau dua kalimat penutup nih dari Kak Fiza nih untuk teman-teman pendengar podcast Kataloka. Buat para anak muda dan juga khususnya perempuan seperti kita, yuk bareng-bareng kita terus dukung literasi, seni, dan isu sosial di lingkungan sosial kita. Karena setiap aksi peduli sekecil apapun itu bisa jadi dampak yang positif dan juga besar bagi lingkungan kita. Dan juga untuk perempuan, cobalah untuk speak up, cobalah untuk berani, karena sekarang juga pada ini kan, pemerintah juga pada udah nggak tahu lah Indonesia sekarang lagi hancurnya. Jadi aku saranin buat kalian jangan FOMO tentang matcha, jangan FOMO tentang pacaran doang, tapi kalian harus FOMO speak up tentang negara ini. Karena kita tuh penerus anak bangsa gitu, jadi kita harus ikut andil. Kalau kita nggak ikut demo, kita bisa lewat sosmed kan, speak up-nya, sosmed ataupun juga bisa gitu. Ya, betul sekali. Wah, luar biasa sekali obrolan hari ini. Jadi dari Kak Hafiza kita belajar banyak nih teman-teman, bahwa menjadi seorang perempuan karir itu bukan hanya soal tentang mencapai prestasi pribadi aja, tapi juga bagaimana karya dan kepedulian kita bisa memberi dampak positif bagi banyak orang. Terima kasih ya Kak Hafiza. Ya, terima kasih kembali Kak. Oh, ada doa sama harap buat aku Detak Pustaka Toko. Semoga melahirkan penulis-penulis hebat lainnya dan juga bisa berkembang ke depannya. Amin. Amin. Oke, semoga cerita hari ini bisa menginspirasi teman-teman semuanya ya untuk terus berkarya, peka terhadap sekitar, dan berani mengekspresikan diri lewat seni maupun tulisan. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan podcast ini supaya lebih banyak lagi orang bisa terinspirasi. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Ayu Nosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu baru saja mendengarkan podcast Kataloka dari penerbit Detak Pustaka. Follow media sosial kami, dan jangan lewatkan episode seru lainnya setiap minggu. Sampai jumpa, dan terus semangat berkarya!